Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Karina Jaya. Kali ini saya akan membahas mengenai kriptografi klasik dan modern. Apa sih itu kriptografi? Kriptografi adalah suatu ilmu tentang teknik enkripsi naskah asli plaintext yang diacak memanfaatkan sebuah kunci enkripsi sehingga naskah asli tersebut berubah menjadi naskah yang sulit dibaca atau ciphertext oleh pihak yang tidak memiliki kunci dekripsi. Ada 3 fungsi dasar di dalam algoritma kriptografi, antara lain enkripsi, dekripsi, dan kunci. Di mana enkripsi memiliki arti proses penyembunyian data pesan mengubah plaintext menjadi ciphertext, sedangkan dekripsi merupakan kebalikan dari enkripsi yang bertujuan untuk memahami pesan yang ada, dan kunci adalah teknik yang digunakan untuk enkripsi maupun dekripsi. Klasifikasi kriptografi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada simetrik key kriptografi, yang kedua asimetrik key kriptografi. Simetrik key kriptografi terbagi menjadi dua. Yang pertama klasikal kriptografi, yang kedua modern kriptografi. Klasikal kriptografi juga terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama transposition cipher, yang kedua substitution cipher. Terus modern kriptografi juga terbagi menjadi dua. Yang pertama stream cipher dan block cipher. Yang pertama kita bahas mengenai substitusi cipher atau simetris klasikal. Dalam cipher substitusi, setiap unit plaintext diganti dengan satu unit ciphertext, yaitu dengan mengganti, menyuli, atau mensubstitusi setiap karakter dengan karakter lain dalam susunan abjad atau alfabet. Dan Vigenère cipher mungkin adalah contoh terbaik dari cipher klasik. Ini adalah proses gambaran dari encrypt. Ini gambaran dari proses decrypt. Di sini ada scriptnya. Nah, kita coba aja ya langsung. Pertama kita nyalain dulu XAMPP-nya. Terus kita klik start di sini. Statusnya udah running. Terus berhubung saya udah menyalin scriptnya ini dan menyimpannya di sini, saya nyimpannya di XAMPP, terus htdocs, kriptografi, terus UTS Cardina. Terus kita coba, karena kita coba ya. Ini substitusi. Ini ada FST, ISTN Jagakarsa. Terus ini beda ya dengan tampilan di sini karena tadi saya habis mengubah ini departemen. Di sini kan ada 30 karakter, sedangkan di sini saya cuma 19 karakter karena departemennya saya hilangin. Kita coba balikin lagi ya. Kita save, terus reload di sini. Nah, oke, 30 karakter. Sama ya, 30 karakter. Terus plaintextnya ini decryptnya departemen FST ISTN Jagakarsa. Terus kita lanjut. Yang kedua itu membahas mengenai transposisi cipher atau simetris klasikal. Pada cipher transposisi, plaintext tetap sama, tetapi urutannya diubah. Dengan kata lain, algoritma ini melakukan transport terhadap rangkaian karakter dalam teks. Nama lain untuk metode ini adalah permutasi, karena transport setiap karakter di dalam teks sama dengan mempermutasikan karakter-karakter tersebut. Ini adalah contoh gambarannya dari transposisi. Terus ini scriptnya. Nah, karena saya udah nyalin scriptnya, terus kita open aja ya. Ini scriptnya.
terus kita running. Ini saya ubah dulu. Ini plain text-nya Departemen FSD ISN Jagakarsa, zippernya ini, terus decrypt-nya ini. Terus next, kita bahas mengenai stream kriptografi atau simetris modern, yaitu mengenkripsi plaintext menjadi ciphertext setiap bit per bit dengan bit-bit kunci, atau dinamakan bit keystream, atau byte per byte, di mana 1 byte setiap kali transformasi. Bit-bit kunci untuk enkripsi atau dekripsi disebut keystream. Keystream atau bit-bit kunci di XOR-kan dengan bit-bit plaintext hingga menghasilkan aliran bit-bit ciphertext. Di sisi penerima dibangkitkan keystream yang sama untuk mendekripsi aliran bit-bit ciphertext. Ini contohnya, ini enkripsi, ini dekripsi, terus ini contoh gambarannya dari proses string. Ini scriptnya. Nah, berhubung saya juga udah punya, jadi tinggal open aja. Terus ini scriptnya. Terus kita running ya. Ini streamnya. Plaintextnya ini, terus ini passwordnya zippernya ini nggak kebaca ya, terus decryptnya ini sama kayak plaintext. Terus kita lanjut bahas mengenai cipher block atau simetris modern, di mana teknik kriptografi yang membagi bit-bit plaintext menjadi blok-blok bit dengan panjang yang sama. Artinya, blok zipper melakukan enkripsi dan dekripsi terhadap sebuah data yang masuk dengan cara membaginya dalam blok-blok data terlebih dahulu. Lalu proses enkripsi dilakukan secara terpisah terhadap masing-masing blok data. Ini gambaran dari algoritma blok DS, terus ini scriptnya. Pertama kita coba yang DS dulu. Ini plaintextnya Departemen FSD ISN Jagakarsa, terus decryptnya sama kayak plaintext, sama ciphernya juga nggak kebaca ya. Lanjut, ini algoritma blok DS, terus ini algoritma blok 3DS. Nah, kita coba lagi scriptnya. Ini scriptnya, terus kita running. Ini yang sama kayak tadi, Departemen FSD ISN Jagakarsa, terus ciphertextnya juga nggak kebaca lagi. Terus selanjutnya itu algoritma blok AS. Ini gambarannya, terus ini scriptnya. Kita open scriptnya lagi. Ini scriptnya, terus kita running.
teksnya ada masih sama kayak tadi, terus sama si pre juga nggak kebaca. Terus di sini ada studi kasus ya, terus kita coba ya, kita open dulu scriptnya. Ini script dari Encrypt. Terus kita coba running. Nah, ini tampilan dari proses enkripsi. Terus kita browse, kita pilih gambar, sampai HTDocs, fotografi, HTS Cardina. Nah, ini ya. Kita encrypt. Terus di sini prosesnya berhasil. Ini script dari encryptnya tadi. Terus next kita coba yang proses decryptnya. Ini gambarannya, terus ini scriptnya. Kita buka. Ini scriptnya yang tadi udah saya copy di notepad, terus kita running aja ya. Biar cepat kita copy saja, terus ini kita ganti jadi decrypt. Oke, ini proses decryptnya, terus kita browse lagi gambarnya, terus kita open, terus kita decrypt. Nah, prosesnya berhasil ya. Ya guys, sekian pembahasan kriptografi klasik dan modern dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.